Segala puji bagi Allah, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini bersyukur atas limpahan rahmat Allah, kekuatan serta kekuatan keimanan dan kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan sholat maghrib berjemaah yang merupakan kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah, dan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan berupa doa secara individu kita, dan di akhirat nanti kita bermohon pada Allah agar termasuk daripada hamba-hamba Allah ataupun umat Nabi Muhammad yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini judul kecil kita di kitab Al-Fathur Rabbani ini fi adami musyarakatillah fi tadbirih. Artinya adalah jangan kita ikut campur apa yang menjadi pekerjaan Allah dalam mengatur sekalian alam. Jadi dalam hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalimat lau, kalimat jikalau, bahkan dikatakan kalimat lau itu kebanyakan dari syaitan. Kadang-kadang kita ada sesuatu yang terjadi dalam perencanaan kita, lalu di luar dari apa yang telah kita rencanakan itu, baiklah kita namakan mungkin kegagalan. Lalu kita berandai-andai, seandainya kemarin tak mulai dari sini, seandainya tak mulai dari sana, kalaulah seperti ini, kalaulah engkau tak ikut, maka tak akan mungkin seperti ini. Kalaulah kita tak pergi, tak akan celaka kita. Sebenarnya kalimat itu kalimat penyesalan, tapi penyesalan itu lebih banyak kepada mengumpat kepada apa yang telah Allah takdirkan dalam perencanaan kita dalam kehidupan. Ini yang dikatakan bahwa dalam kalimatnya ada musyarakatillah fi tadbirihi. Jangan kita membayangkan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah ini kita ikut campur mengatur kita. Kita bekerja saja, berniat yang baik, bekerja lalu beramal saleh, hasil serahkan sama Allah. Karena hidup ini prinsipnya udah ada yang ngatur. Kenapa? Karena kita sudah mengucapkan 17 kali dalam salat wajib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbun itu yang mengatur sekalian alam. Kita kan masuk di dalamnya sebagian alam. Lalu dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jani, wala tusyarikul haqqu azza wa jalla fi tadbirihi wa 'allamhu bi nufusikum wa ahwaitukum wa taba'itukum wa taquhu fikum wa fihi ghairukum. Ada sebuah kisah suami istri yang suaminya ini mempunyai banyak perusahaan. Jadi mempunyai banyak perusahaan tapi belum dikaruniai anak, dan kekayaan yang sangat melimpah. Karena manusia ini kalau sudah diberikan sesuatu yang lebih, dia merasa bisa mengatur dunia ini sebagaimana yang dia inginkan. Maka suatu hari ia membelikan makanan yang paling enak, yang mahal, ya sesuai dengan harta yang berlebih itu, untuk merayakan hari jadi istrinya. Maksudnya hari miladnya, hari ulang tahunnya. Maka dibilah makanan yang kesukaan tapi yang paling mahal. Nah, mungkin lumpia, tapi lumpia itu yang paling mahal, yang paling terkenal di kota itu. Maka duduklah mereka berdua yang akan makan. Bahan makanan itu banyak, tapi mereka hanya berdua. Lalu ketika akan makan, mengetoklah seseorang di pintu. Terdengarlah ketokan pintu atau bel yang berbunyi. Lalu si suami mengatakan kepada istrinya, coba lihat siapa yang di luar. Kita sudah mau mulai makan ini, coba lihat. Lalu dilihatlah di luar seseorang yang lusuh, bajunya kumuh, datang berdua juga suami istri, lalu mengatakan,
kami sudah beberapa hari ini tidak makan. Bisakah kalian memberikan makanan itu? Lalu istrinya masuk meminta kepada suaminya. Ini kisah bukan kisah zaman khilafah, kisah di zaman modern ini. Hanya 10-15 tahun yang lalu lah. Lalu dikatakan, masuklah istrinya, dia katakan pada suaminya, suamiku yang di luar itu adalah orang susah, lusuh, wajahnya pucat, meminta makanan. Dan di dapur kita tak masak tadi, ini makanan yang dibeli ini. Bisakah kita berikan sebagian dari makanan ini? Apa kata suaminya? Aku sudah bersusah payah membeli makanan ini, dan aku membeli ini untukmu, dan ini untuk kita nikmati berdua atas ulang tahunmu. Aku tak sudi, walaupun separuh dari yang ini tidak sudi, aku akan memberikan itu. Jadi perdebatan orang ini, karena suaminya saking keras suaranya itu, terdengar sama yang meminta ini. Lalu si istri ini keluar, dia katakan, maaf, tak ada sesuatu yang bisa aku berikan. Sebenarnya ada, tapi aku tak diizinkan oleh suamiku untuk memberikan. Dia katakan, aku sudah mendengar tadi apa yang kalian perdebatkan. Kalau begitu aku permisi. Berjalan tahun tadi, ini kan manusia ketika diberikan kelebihan, dia tak peduli dengan sesama kadang-kadang. Dia sudah menganggap bahwa apa yang dia atur terhadap dirinya ini, itulah yang bisa diatur. Dia sudah tak ingat lagi. Maksudnya dia lupa, ini pemberian. Kalaulah Allah tidak memberikan ini, tak akan bisa dia menikmati. Kalaupun itu makanan itu seenak apapun yang dia beli, jika lidahnya tak diberi rasa sama Allah, tak akan bisa dia merasakan. Disakitkan aja sedikit, tak bisa dia merasakan. Manusia selalu lupa itu. Dan apa yang dia nikmati itu adalah sebuah pemberian. Lalu dia katakan, baiklah, orang itu pergi. Berjalan waktu, tak sampai setahun 2 tahun, mulai nampak dari perusahaan itu merosot. Mulai merosot, bangkrut, sehingga ia tak dapat lagi menafkahi istrinya. Bahkan ia katakan kepada istrinya, aku sudah tidak bisa lagi menafkahimu, maka aku harus pergi sendiri dan kita berpisah. Bercerailah mereka. Jadi ketika istrinya itu kembali kepada orang tuanya, berjalan waktu, habis masa iddah, ada seseorang yang melamar. Ya, sekian tahunnya dia menjanda, lalu ada yang melamar. Maka ketika dilihat oleh orang tua yang melamarnya dia baik, seseorang yang ini juga, yang duda juga, lalu dinikahkan mereka. Terjadi apa yang terjadi sekian tahun yang lalu. Jadi setelah mereka menikah, suatu malam ketika mereka ingin makan juga, diketoklah pintu. Lalu ketika diketok pintu itu, disuruh oleh suaminya ini, suami mereka, coba lihat siapa di luar. Lalu dilihatlah orang yang lusuh, wajah yang pusat. Tapi sepertinya istri ini agak ragu melihat orang yang datang itu. Sepertinya dia kenal, tapi dia ragu untuk menegur karena dia sudah punya suami. Maka dia masuk ke dalam, dikatakan pada suami, wahai suamiku, sesungguhnya yang datang di luar itu adalah orang yang meminta-minta, dalam baju yang lusuh, wajah yang pucat, mengatakan sudah beberapa hari tidak makan. Lalu dikatakan oleh suaminya, sudahlah, kita bisa beli yang lain, bungkus ini makanan ini. Lalu bawa keluar. Menjelang dia bawa keluar, dia keluar lagi. Sebelum dibungkus itu, dia keluar lagi, dia lihat. Lalu ia katakan, bukankah aku kenal kepada Anda? Lalu yang meminta itu mengatakan, aku ini adalah suamimu dulu yang menolak orang pengemis yang meminta. Lalu dia masuk ke dalam, ketika suaminya sudah siap membungkus, dia mengatakan, wahai suamiku, tahukah engkau siapa yang ada di luar itu yang meminta itu? Dia katakan, aku tidak tahu. Lalu dikatakan, itu adalah mantan suamiku dulu, yang mana dulu pernah menolak orang yang meminta, dan aku mempunyai perasaan yang tak enak ketika itu. Lalu si suami ini mengatakan kepada istrinya, tahukah engkau siapa sesungguhnya aku yang mencarimu sekian lama?
ketika aku melihat pertama kali engkau menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh suamimu itu, ketika itu akulah yang meminta-minta. Menangislah mereka. Tapi apa yang engkau rasakan? Kata suaminya, kita tidak boleh berbuat, bungkuslah itu dan berilah kepadanya. Bayangkan, perjalanan waktu yang singkat itu mudah bagi Allah untuk membalikkan. Jadi intinya kita dalam kalimat ini, jangan kita mengikuti Allah untuk mengatur bumi ini, karena udah ada yang mengaturnya. Tugas kita hanya berbuat. Jadi bagi Allah, kekayaan, kekuasaan, ya kan? Kemudian apa yang kita dapatkan dari jabatan, apa yang kita dapat dari ketenaran, itu bagi Allah sebentar. Contohnya yang tadi, bertemu mereka satu sama yang lain dengan situasi yang berbeda, yang mana yang dulu kaya itu yang meminta kepada orang yang dulu itu miskin, dan itu bisa terjadi dalam hidup. Jadi akhlakul karimatuh. Jadi dikatakan dalam kalimat ini, wafaqal haqqu azza wa jalla fil khalqi wala turafiquhum fihi. Jadi kamu terima aja yang menjadi keputusan Allah itu setelah kamu berusaha. Intinya kamu adalah berniat, berusaha, tawakal. Jika engkau, makanya ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalluni ala syai'in wa iza fa'altu lam as'alu ba'da zalik. Maksudnya jika engkau memberikan, wahai Rasulullah, seseorang sahabat bertanya, berikan aku suatu kalimat yang apabila engkau berikan kalimat itu, ya, engkau jawab, aku tak akan bertanya lagi kepada yang lain. Jadi ia memintakan satu kalimat yang bisa dibaca, yang bisa dijelaskan pada dirinya. Lalu ketika ia mengucapkan kalimat itu, dia tidak akan bertanya kepada yang lain. Kata Rasulullah, qul, katakanlah, ya kan, amantu billah sumastaqim. Kalimatnya pendek kan, berimanlah, aku beriman, aku sungguh, aku telah beriman kepada Allah, kemudian berlaku luruslah, sumastaqim. Kan kalimatnya pendek, sumastaqim, tapi sulit. Maksudnya meletakkan hati ini untuk menghilangkan beban dunia ini dengan segala fenomena itu bukan sesuatu yang mudah. Itu perlu latihan. Di Turki ada sebuah masjid yang saya tak ingat bahasa Turkinya, seolah-olah aku telah memakannya. Begitulah artinya dalam bahasa Turki. Nama masjid itu bahasa Turki. Lalu di dalam arti bahasa Indonesia, seolah-olah aku telah memakannya, begitulah. Ada seorang Turki ini, maksudnya ia mempunyai azam. Mempunyai azam itu adalah kemauan kuat dia. Dia mempunyai tekad. Itu tekad bahasanya, untuk membangun masjid. Kehidupannya tak kaya seperti orang kaya yang lain, tapi dia mempunyai tekad itu. Makanya amantu billah, karena dia beriman kepada Allah, aku bertekad untuk membangun masjid. Nama masjid itu seolah-olah aku telah memakannya. Kita ini kan yang agak payah menahan itu kan nafsu makan, nafsu minum. Maka dia setiap pergi ke pasar, ketika seleranya terbit untuk membeli sesuatu yang ia sukai, lalu ia tahan. Maksudnya dia tahan hawa nafsunya itu, karena dia ingat, aku harus menabungkan uang untuk membangun sebuah masjid. Maka itu dia lakukan bertahun-tahun. Setiap ingin memakan sesuatu yang enak, dia ambil hanya sebagian saja, maka yang lainnya dia tabungkan. Akhirnya dengan terkumpulnya uang, mulailah ia membuat pondasi masjid itu. Lalu masjid itu sudah hampir selesai, ia wafat. Karena orang-orang di sekitar kampungnya itu belum ada masjid waktu itu, ikut membantunya.
Akhirnya setelah dia wafat barulah jadi masjid itu. Maka dinamakan masjid itu dalam bahasa Turki, tapi dalam terjemahan saya seolah-olah aku telah memakannya. Setiap ia melihat buah-buahan atau melihat makanan yang menarik kepada hatinya yang dia sukai, dia hanya membayangkan makanan itu seolah-olah dia sudah memakannya, tapi dia tidak memakannya karena uang untuk membeli yang nikmat itu dia simpan. Kenapa itu terjadi? Keimanannya kepada Allah, dan dia ingin berlaku lurus atas niatnya untuk membangun masjid tadi. Maka dinamakanlah masjid itu seolah-olah ia telah memakannya. Maka suatu hari juga dalam kisah itu, ketika Umar bin Khattab melihat Hashim memakan sesuatu yang nikmat, apa dikatakan kepadanya, ya Hashim, apa yang kau makan ini? Jadi dia memakan daging yang agak berlebih sedikit dari hari biasa. Lalu dikatakan oleh Hashim kepada ayahnya, ya ayah, kami ingin menikmati makanan ini. Maka keluarlah kata-kata Umar, laisa kullama ma'azamta ma'akalta. Tidak semua yang engkau mempunyai keinginan, lalu ketika engkau mendapatkan sesuatu itu engkau makan sepuasnya. Karena sesungguhnya itu inna zalika israfan, sesungguhnya yang demikian itu telah jadi kemubaziran atas apa yang kamu ikutkan dari niatmu untuk melakukan sesuatu yang walaupun itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jadi tidak semua yang kita lihat itu harus kita habiskan, atau semua yang lihat dengan pandangan mata itu semuanya harus kita ambil. Berarti kita telah apa? Telah mendahului Allah dalam pengaturan alam ini. Nah, itu dia yang dimaksud dalam ini. Wa in sakata takallama bisanil amal akthir mimma yatakallamu bilisanil ilmi. Jadi dikatakan sesungguhnya manusia yang terbaik itu amantu billah, lalu luruskan niatnya kepada Allah. Terima apa yang dijadikan oleh Allah berupa keputusan kehidupan yang telah kita rancang. Jangan sekali-kali mengumpat. Makanya dalam kalimatnya wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh celaka, neraka wail bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela. Karena yang mengaturnya Allah. Serahkan sama Allah. Maka kalimat amantu billah itu kita yakin Allah itu kalau kita berbuat baik mesti dia melakukan sesuatu yang baik. Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Keyakinan ini yang harus kita yakinkan kepada diri kita. Kenapa? Itulah kita melakukan perlakuan lurus dalam kehidupan ini. Jangan apa yang dikeluarkan oleh hawa nafsu, termasuk nafsu makan, ingin sesuatu, itu diperturutkan. Karena kita akan melakukan sesuatu perbuatan yang sudah berlebih dari kapasitas kita. Nah, walaupun sebenarnya berbagai pendapat tentang hadis itu, sesungguhnya jihad yang paling mulia itu, yang paling akbar itu, dan yang paling agung, yang paling besar itu jihad bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu. Lalu Syekh Abdul Qadir menyatakan ala qadri hammatika tu'ti ab'id amma siwal haqqi azza wa jalla biqalbika hatta taqarrab minhu. Jika kamu melakukan perjalanan kehidupan ini dengan segala amal yang telah engkau lakukan biqadri himmatika, dengan segala kekuatanmu, ab'id amma siwal haqq, jauhkan segala posisi yang memutuskan. Kalau jangankan memutuskan, yang mengganggu hubungan baikmu dengan Allah. Maka dalam kalimat dikatakan karena awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah, sesungguhnya karena sesuatu yang akan dihitung pertama kali dari perbuatan baikmu nanti adalah as-salat. Jangan sekali-kali kamu remehkan salat itu, karena salat itu adalah hubungan langsungmu kepada Allah. Karena itulah yang menyatakan kalimat syahadatenmu itu sebagai dasar. Jadi ada orang bersyahadah lalu dia tak salat, syahadah dia telah menipu melakukan syahadatan ini. Nah, salat inilah hubungan kepada Allah. Karena salat itu baik dia tiang agama, baik dia mi'rajul mukmin, mi'rajnya seorang mukmin itu di salat itu kepada Allah. Baik dia as-salatun nur, salat itu adalah cahaya dalam melakukan kehidupannya. Bagaimana kita untuk menghilangkan, maksudnya menahan hawa nafsu ini? Jaga salat, karena dia adalah hubungan kepada Allah. Yang terpenting apa?
tepat waktu, walaupun punya jeda waktu. Dia tepat waktu. Kalau bagi yang laki-laki gimana? Berjamaah di masjid. Makanya kalau tidak akan keluar kalimat la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat seorang laki-laki yang bertetangga dengan masjid kecuali dia di masjid. Tidak sempurna. Maksud di situ dalam kalimat tidak sempurna itu, tidak sempurna solat seorang laki-laki itu jika dia bertetangga. Apa yang dimaksud tetangga? Dengar dia azan itu dia bertetangga itu dengan masjid itu. Ya. Maka di masjid tidak sempurna. Kalau saya tidak mengartikan tidak sah, karena kalau tidak sah itu kan syarat dan rukunnya jika dipenuhi sah. Dia solat di rumah sah, tapi tidak sempurna. Ini bagi yang laki-laki. Hubungan inilah yang dijaga. Jika hubungan yang dijaga dengan kalimat amantu billah itu tadi, maka pekerjaan yang lain itu pasti kita istiqomah. Apa yang dimaksud istiqomah? Istiqomah di jalan Allah itu. Maka dia akan menggembleng hawa nafsu itu untuk tidak melakukan yang lebih. Yang kedua dikatakan dalam kalimat ini, mut ala mutabati nafsika wa hawa wa tabati wa adatika wa an mutabatil khalqi wa asbabihim wa ayyasa minhum wa atraqus syirki bihim an talabi syai' siwal haqqi azza wa jalla. Yang merusak hati kita itu ketika kita menyandarkan kehidupan bertopang kepada selain Allah. Padahal kita sudah mengatakan Allahus Samad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan kita meminta? Setelah kita iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah, atau hanya kepada Engkau kami menyembah. Setelah beribadah itu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulukan hubungan kepada Allah, baru meminta pertolongan. Meminta pertolongan banyak. Sholat tak tepat waktu, kadang ditinggal-tinggal, lalu diremeh-remeh. Tanya diri kita, apakah kita yang mengatur kehidupan itu atau Allah? Maka dalam Al-Fatihah itu minta dulu, beribadah, ketatkan peribadatan kita kepada Allah. Allah pasti menolong. Enggak mungkin itu. Seorang mukmin yang amantu billah sumastaqim lalu Allah tak menolong, tak mungkin. Kejadian-kejadian itu sudah banyak. Ya kan? Dulu dah kita ceritakan masalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abu Dajjal yang terlambat pergi sholat. Bagaimana ia melakukan sesuatu lalu para sahabat yang lain menolong. Yang Abu Dajjal ini dalam kisahnya adalah seorang sahabat yang ketika sholat subuh, lalu ketika Rasulullah setelah selesai sholat subuh lalu berzikir, lalu melihat ke belakang, ternyata sahabat ini masih sholat satu rakaat lagi. Berarti kan sahabat ini masbuk, Abu Dajjal ini. Maka setelah selesai sholat ditanya Rasulullah, malak, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa engkau terlambat subuh? Lalu kata Abu Dajjal, ya Rasulullah, aku tadi ketika azan berkumandang, angin bertiup kencang, aku bertetangga dengan Yahudi. Kisahnya itu. Lalu di antara rumah pekaranganku dengan pekarangan itu ada pohon-pohon korma Yahudi yang buahnya itu sudah ranum. Begitu angin kencang bertiup, buah-buah itu yang ranum itu jatuh di halamanku. Aku ingin pergi ke masjid, tapi aku ingat, jangan-jangan nanti entah istriku, entah anakku yang bangun lalu mengambil buahku. Aku takut mereka mengambil sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Maka aku pungutlah buah itu, lalu aku pindahkan ke halaman itu. Begitu aku sampai masjid, aku telat satu rakaat. Ketika itu Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami pergi bersama Abu Dajjal ke rumah Yahudi itu. Lalu Umar ikut, bin Khattab ikut radhiyallahu anhu, lalu Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq ikut. Pergilah mereka beramai ke rumah Yahudi itu. Lalu apa? Mengetok pintunya. Karena sahabat ini ramai, Yahudi terkejut. Dia katakan, apa gerangan kalian datang ke rumahku? Lalu Utsman bin Affan mengatakan, ini sahabat kami, tetanggamu. Iya, tetanggaku. Apa yang terjadi? Pohon-pohon kurma itu adalah punyamu? Iya.
engkau jualkah pohon kurma itu? Dia katakan, kenapa kalian mengatakan aku ingin menjual? Jika engkau jual, kami beli. Apa gerangan yang terjadi pada diri kalian? Dikatakan, kena pohon itu berbuah, lalu buah itu jatuh, kami takut. Sahabat kami ini setiap hari dia memungut buah itu dan memindahkan buah itu ke pengelolaan, dan dia akan terlambat pergi ke masjid. Coba, kepedulian sahabat Rasul kepada sahabat yang lain. Rasulullah itu, sahabat itu dia punya tempat duduk di masjid itu masing-masing, ada yang sayap kanan, ada yang sayap kiri. Jadi kalau melihat ke kanan ada seseorang yang tak hadir, dari mana sahabat itu? Itulah gunanya berjamaah itu. Lalu dia, oh ini sakit, lalu dikunjungi. Sama dengan ini, kenapa engkau terlambat? Terjadi. Lalu Yahudi itu mengatakan, kalau begitu bawa aku ke depan Rasulullah, ke depan Muhammad. Ada apa gerangan, kata Umar, bawa aku ke depan Muhammad. Lalu si Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Apa yang menyebabkan mereka ini peduli terhadap sesamanya? Itulah kalimatnya. Karena mereka beriman kepada Allah, lalu mereka berjalan dengan siratal mustaqim. Maksudnya mereka berjalan istiqomah dalam kehidupan ini untuk senantiasa membantu sesama. Karena membantu sesama ini adalah perbuatan baik. Seorang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan kehidupannya, maka Allah akan senantiasa membantunya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kadang-kadang perkara-perkara itu perkara kecil. Makanya tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan pahala yang banyak walaupun dia berbuat baik itu hanya ketika di jalan melihat tah kaca, melihat tah duri. Kalau dalam hadis itu duri dia pindahkan, itu sesuatu perbuatan yang baik. Makanya dikatakan, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita tidak tahu masiratul hayah. Perjalanan kehidupan kita ini sebenarnya singkat di dunia ini. Lalu dikatakan, untuk berjalan dengan keadaan nilai keimanan dan istiqomah dalam perjalanan ini, itu tadi yang pertama, hubungan kepada Allah. Akhlak yang mulia itu akan terdapat. Yang kedua adalah bagaimana banyaknya engkau membaca Al-Quran. Maka dikatakan, ij'al a'malaka kulluha liwajhillah wa minha qiraatul Quran. Allah tidak membebani kita untuk menghafal. Tapi selain kita bawa hubungan langsung kepada Allah dengan sholat tadi langsung, mi'raj, juga dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah pegangan. Kalaupun kita tidak mengerti, dia memberikan syafaat kepada kita untuk kita senantiasa melakukan kebaikan. Itu dia. Maka dikatakan, ij'al amalaka kulluha liwajhillahi azza wa jalla wa minha qiraatul Quran. Irdi bitadbirihi wa qada'ihi wa af'ali fa iza fa'alta hadza faqad anka wajibat lamma siwa. Jadi dikatakan dalam kalimat ini, irdi, ridhalah kamu dengan apa yang telah diatur Allah dalam kehidupanmu itu. Karena tugasmu hanya berusaha. Lalu dikatakan wa qada'ihi, maka ridhalah dengan qadanya, dengan keputusannya, wa af'ali, dengan apa yang telah dibuatkan oleh Allah kepada dirimu. Karena kewajibanmu adalah beribadah kepadanya, lalu kamu memohon pertolongannya. Wa iyyaka nasta'in. Lalu dengan apa yang kita minta pertolongan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang engkau berikan nikmat atasnya ya Allah. Itulah yang kita baca dalam Al-Fatihah. Maka dikatakan fa iza fa'alta hadza faqad, apabila engkau telah melakukan hal yang demikian ini, sesungguhnya engkau telah mendapatkan khairan katsira. Jadi ketika engkau telah melakukan perbuatan ini dan kamu tidak menyangkal dengan apa yang menjadi keputusan Allah itu, engkau telah melakukan sesuatu kebaikan yang banyak atau kebaikan yang besar. Kadang-kadang menolong orang itu simple. Melepaskan seseorang itu dari suatu kesulitan itu sesuatu yang mungkin bagi kita mudah, bagi orang tua adalah susah. Maka ketika kita melepaskan itu, Allah ridha dengan itu. Allah berikan keberkahan. Demikian juga ketika kita duduk ini, Allah berikan keberkahan. Makanya selalu dikatakan, biarlah sesuatu apa yang ada, tapi sebenarnya sesuatu yang berkah. Karena di akhir zaman ini kehidupan sulit untuk mengatakan keberkahan ini. Kadang dengan perbuatan yang kecil aja, ingin masuk sekolah, kita harus mencari jalan yang lain. Kadang-kadang harus menipu dengan surat keterangan. Apalagi dengan musim-musim sekarang sekolah pakai zona.
Ketika zona kita tak masuk dalam zona itu, kita bikin surat keterangan palsu kepada dekat zona. Padahal sebenarnya kita telah menjerat diri kita di hadapan Allah. Karena kita sudah telah memulai untuk mendidik anak kita, sementara kita menipu. Kan perbuatan kecil. Manusia ini di akhir zaman ini hidupnya dengan kehormatan itu, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kekayaan. Itu yang telah kita ceritakan dulu bagaimana ada penguasa namanya Fir'aun, ada perdana menteri tukang bisik namanya Haman, ada orang kaya yang di backup oleh kekuasaan, atau raja yang di backup juga dengan konglomerat misalnya, itu namanya Korun. Cocoklah tiga ini, maksudnya cocok dalam kesesatan. Yang ini berkuasa, ketika Korun ini susah, karena dia adalah sepupu, Korun ini sepupu Musa, karena ayah mereka adik-beradik, sepupu Musa. Dalam hidupnya yang susah, punya anak yang banyak, lalu dia pergi ke Musa. Orang kan kalau udah susah, dia akan dekat, dia akan pergi kepada orang meminta. Dia katakan, ya Musa, engkau seorang nabi, kita ini hubungan dekat sepupu, anakku banyak, aku tak punya benda untuk hidup, bisakah aku berubah hidup ini? Dititip sama Musa nih, diberikan sama Musa nih emas, batangan emas. Berusahalah kamu, aku doakan kaya. Begitu Nabi Musa meminta zakat untuk mengeluarkan dari infak, sedekah dari apa yang telah dihasilkan itu, dia berlindung kepada Fir'aun. Dia ikut komunitas Fir'aun dengan komunitas Haman. Makanya di dalam ayat dikatakan, ketika Korun itu keluar dan dibawanya iring-iringannya yang membawa kunci-kunci apanya tuh, gudang emasnya itu, para rakyat mengatakan, ya laitana misla Qarun wa atba'ihi. Itu dalam di surat Al-Anbiya, surat Qasas. Jadi dikatakan, ya Allah, seandainya kita ini jadi Qarun dan pengikut-pengikutnya, tentu kita dihormati. Kalau rakyat awam ini kan begitu dia, wah, tentu kita dihormati. Tapi ketika Qarun itu tenggelam dan semua harta itu menjadi danau, seandainya kita dulu menjadi pengikut Qarun, menjadi Qarun dan pengikutnya, tentu kita telah tenggelam seperti itu. Bukankah dunia itu berputar? Dan apa yang terjadi di saat zaman Qarun itu juga terjadi hari ini? Terjadi. Karena yang dihormati yang mempunyai harta, mempunyai jabatan. Coba kita berurusan pakai sepeda buruk atau naik opet di sebuah institusi kita, dilayani pun tidak kita. Coba kita pakai, walaupun kita pakai mobil rental, tapi mobil bagus, rental cuma sehari pergi urusan. Belum kita masuk kantor dibukakan pintu kita. Bukankah itu juga kelakuan-kelakuan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu? Terjadi di akhir zaman, terjadi. Bagaimana kalau orang kaya yang mati? Jalan Harapan Raya ini penuh dengan karangan bunga. Coba orang miskin, tak satu pun karangan bunga yang datang. Kita bukan masalah karangan bunganya, ya. Saya tidak melarang juga karangan bunga, tapi kan itu sesuatu yang mubazir. Bukankah itu Qarun wa atba'ihi? Kita sekarang pandai memaki-maki Qarun, pandai memaki Haman, pandai memaki Fir'aun, tapi sebenarnya kelakuan-kelakuan itu sudah menunjukkan dalam posisi yang seperti itu, seorang penguasa yang kuat dengan dibisikkan oleh tukang bisik bernama Haman, lalu dengan orang yang kaya yang berlindung di atas kekuasaan itu, itulah Qarun. Jadi apa yang dikatakan sini, Rasulullah dari awal telah mengatakan amantu billah. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia menyerahkan diri kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia tak penting hartanya ini. Makanya ketika orang setelah perang dalam perang Tabuk, begitu pulang tentara-tentara itu semuanya pulang, lalu korma-kormanya itu panen lalu busuk, apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku habis, kita kepada istrinya, izinnya istriku, kita beli sajalah itu korma busuk itu. Karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya antara orang kaya dengan orang miskin itu 50 tahun jaraknya. Jaraknya 50, kalau petak 550
jaraknya antara orang miskin itu duluan masuk surga daripada orang kaya itu lambat. Jadi ketika itu ingat Abdurrahman bin Auf, kita habiskan harta kita membeli yang busuk itu. Dibeli tapi dimasukkan gudang. Karena dia ingin miskin tadi itu, ingin cepat masuk surga, kada kalimat usul. Tapi kalau Allah yang menentukan tidak, setelah itu dapat kabar ternyata di Ethiopia ada raja, ketika itu raja itu negerinya dapat wabah, akhirnya kalau bahasa kita sekarang itu dokter kepresidennya, kalau dulu tabib raja itu mengatakan obat dari wabah ini adalah korma busuk. Allah kalau sudah menentukan seseorang kaya itu kaya dia. Allah kalau menentukan orang itu susah dia. Kalau kita bertanya, jadi apa usaha kita? Keimanan itulah. Keimanan kepada Allah itu sandar Allahus Samad, bersandar kepada Allah itulah yang benar kepada kita. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sesuatu kebaikan kepada hambanya. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini yang dijelaskan dalam kalimat ini, al-yawm wa ghadan bi fanatika anka wa an ghairika wa an kulli ma siwahu ma hifzi hududis syar'i. Kuncinya dalam hidup ini dikatakan adalah kedekatanmu kepada Allah hari ini ataupun besok itu sama saja. Karena yang terpenting bagi dirimu ketika kamu melakukan sholat, lalu kamu membaca Al-Quran, lalu dengan kamu ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah dan kepada aku kami minta tolong, itu yang terpenting dalam hidup itu ma'a hifzi hududis syar'i. Kita harus menjaga diri dari batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jangan melanggar. Jadi umat Nabi Muhammad ini macam manapun bentuk dosanya, ini bukan saya menyuruh orang berdosa, enggak. Sebesar apapun dosanya di akhirat nanti, selama dia tidak musyrik mempersekutukan Allah, dia mendapatkan syafaat. Jadi tidak ada putus asa kita dengan perbuatan dosa. Minta kepada Allah untuk senantiasa menjaga. Wa qarba haqqu azza wa jalla jannatul qaum wa ba'dihim anhu narihim la yarjuna illa hazil jannah wa la yakhafuna illa hazil nar. Karena sesungguhnya manusia ini apa yang dia takutkan itu di akhirat itu neraka. Apa yang dia inginkan adalah surga. Nah, kuncinya apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kata Umar bin Khattab, ya Asim, wahai anakku, jangan setiap yang kamu mau itu harus kamu penuhi. Tahanlah sedikit. Karena memenuhi semua keinginanmu itu termasuk sesuatu yang mubazir. Itu intinya dalam hidup itu. Jadi sesungguhnya tidak semua yang kita inginkan ini harus kita penuhi. Kadang-kadang kita ingin memenuhi hawa nafsu kita nih, apa yang keinginan itu ingin kita penuhi. Maka kata Umar bin Khattab, ya Asim, tahan sedikit. Karena menahan itu menjadikan kamu menahan dari perbuatan tabzir. Walaupun sebenarnya kita menginginkan ingin dapat itu. Ini kan tadi ceritanya cuma makanan. Kenapa kalian pesta makan makanan ini dari daging? Kami ingin menikmati daging ini. Kata Asim kepada ayahnya. Kata ayahnya, tidak semua yang kau inginkan itu dalam memakan itu engkau penuhi. Karena ketika engkau memenuhi semua keinginanmu itu, maka itu adalah bagian daripada tabzir, mubazir. Tahanlah sedikit supaya kamu tidak melakukan sesuatu yang dikatakan Allah sebagai orang-orang yang mubazir. Inilah intinya. Jadi kalau kita menjalankan keinginan kita tidak akan pernah klop dengan Allah. Karena tak semua keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah. Tapi yakinlah sesungguhnya Allah memenuhi kebutuhan kita. Itu yang penting dalam hidup. Allah pasti memenuhi kebutuhan, tapi Allah belum tentu memenuhi keinginan. Karena kalau keinginan manusia yang dipenuhi Allah, belum tentu keinginan itu akan membuat manusia itu baik. Karena Allah lah yang maha tahu tentang makhluknya. Itu kuncinya. Maksudnya kuncinya kita adalah Allah pasti memenuhi kebutuhan kita, tapi belum tentu keinginan. Makanya Umar bin Khattab, ini adalah tabzir ketika dalam perbuatan makan. Maka jadilah kamu orang-orang yang yakin bahwa Allah itu tetap memenuhi kebutuhan hidupmu, bukan memenuhi keinginan. Karena keinginan ini adalah
aksesoris saja tambahan. Ini yang dapat saya sampaikan, kalimat yang sedikit ini mudah-mudahan kita tidak terlalu memikirkan kenapa Allah buat begini, kenapa Allah menjadikan begini, kenapa, tawakal saja sama Allah. Maka amantu billah sumastaqim, berjalan pada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan kalimat ini memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat baik, karena bagi Allah semua itu adalah mudah, dan apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah tidak akan pernah ditanya, dan apa yang kita lakukan kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di atas dunia ini ketika kita nanti berhadapan dengan mahkamah Allah. Kita tutup dengan doa kita muadis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.